Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan sehat walafiat. Di sini saya akan membahas materi desain web statis dan HTML. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mirawati, NIM 2517094. Kelompok 13, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, karena kita akan mempelajari web, yaitu statis, maka kita harus tahu konsep besarnya dulu. Nah, pada pembahasan A ini, saya akan menjelaskan konsep dasar web dan web statis. Langsung saja kita ketahui web itu apa sih? Nah, web itu disusun dari halaman-halaman menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini gambarnya. Halaman-halaman ini termuat dalam suatu web. Artinya apa? Misalnya saat kita mengunjungi suatu situs website, kita dihadapkan pada halaman pertama, yaitu homepage misalnya, halaman beranda. Nah, itu juga termasuk halaman. Nah, pada halaman itu termuat teknologi web. Apa sih teknologi web itu? Untuk web statis dan web dinamis pun dasarnya yaitu HTML teknologinya. Teknologi lain seperti bahasa pemrograman PHP, Java, dan lain sebagainya. Dan saling berkaitan satu sama lain. Artinya, tiap halaman pada web itu dihubungkan menggunakan hyperlink. Nah, jadi misalnya di halaman pertama di homepage itu kan di beranda, ada pilihan menu yang akan mengarahkan kita ke halaman yang lain. Yang di dalam kodenya menggunakan hyperlink yang mengarahkan ke halaman yang lain. Nah, halaman web ini berisi data dan informasi. Jadi ditandaikan di setiap halaman itu data dan informasi, sehingga pengguna yang mengaksesnya bisa melihat isi dari halaman itu. Ini semua masih belum terhubung ke internet, jadi masih konsep dasarnya. Nah, jadi awal mulanya gimana sih kok bisa muncul web ini? Nah, awal mulanya Mr. Sir Timothy ini dia bekerja di suatu organisasi yaitu tentang penelitian bernama SEM di Swiss pada tahun 1992. Nah, pada saat itu para anggotanya itu kesusahan untuk mengakses informasi. Nah, Mr. Sir ini menciptakan web yang dihubungkan ke internet atau terhubungkan dengan suatu jaringan. Sehingga para anggotanya itu tinggal mengakses web itu dari berbagai tempat. Karena sudah terhubung ke internet, otomatis dia menjadi bagian dari World Wide Web yang disingkat jadi www atau www, di mana web itu adalah kata terakhir dari kata ini, dari World Wide Web menjadi web. Nah, www ini memuat berbagai server atau memuat berbagai website, jadi terkumpul dalam www. Nah, karena sudah terhubung ke internet, otomatis ya mendapatkan atau memperoleh IP atau IP address. IP ini adalah alamat yang seseorang harus ketik di URL supaya mendapatkan website ini. Nah, jadi anggotanya itu tinggal mengetik IP itu. Yang dinamakan IP public, di mana semua orang berhak mengakses. Tetapi IP ini berbentuk angka-angka. Kita sendiri kalau angka-angka sering melupakannya. Nggak mungkin kita ribet-ribet mengetikkan angka-angka di kolom pencarian. Nah, untuk mengatasi itu muncullah domain. Domain ini adalah versi kata-katanya dari IP yang berbentuk angka.
atau samarannya dari IP. Domain berisi alamat web atau situs itu. Nah, gimana caranya anggotanya itu atau kita mengakses suatu web diakses menggunakan browser. Di mana browser itu memuat kolom yang kita harus mengisikannya URL. URL ini gabungan dari domain yang menggunakan HTTP, di mana HTTP adalah protokol Hypertext Transfer Protocol atau sebagai protokol operasionalnya, di mana browser menggunakan HTTP dan www ini juga memiliki HTTP server. Jadi website itu bisa diakses melalui browser dan tampil di halaman browser. Nah, untuk lebih jauh lagi, kita bisa melihat gambar ini. Saat kita mengakses itu kan kita melalui browser. Kita ketikkan URL dan kita melakukan permintaan. Nah, di dalam internet sana tersimpan banyak sekali website. Di dalam internet ada www. Nah, www ini memuat berbagai website, di mana diatur atau disimpan di dalam web server. Di dalam web server ini memuat protokol HTTP atau HTTPS, sehingga web server itu apa yang diminta melalui web browser ini bisa tampil di web browser karena sama-sama memiliki protokol. Nah, cara kerjanya sebagai berikut. Misalnya kita mengakses suatu website. Di kolom pencarian itu kita isikan URL. Berisi URL itu formatnya protokol /2 garing domain. Nah, protokol ini bisa HTTPS atau HTTP /www.webku.com. www ini adalah hostnya atau tempat di mana website itu tersimpan. Sedangkan webku ini adalah nama domain yang sudah di-online-kan atau nama websitenya, dan com ini adalah ekstensi dari web yang sudah di-online-kan. Nah, saat kita klik ini, kita klik enter atau OK. Nah, HTTP itu akan menembus internet dan memasuki, karena domain ini adalah domain ini adalah kata-katanya dari IP adalah untuk mengakses suatu internet, jadi tembus internet masuk ke dalam www, di mana www ini sudah termuat hostnya dalam URL, jadi tinggal masuk ke dalam website. Nah, di dalam website ini kita memasuki pintu web server, di mana dia menggunakan HTTP atau HTTP server. Jadi dikoreksi dulu, HTTP yang ada di web browser tadi yang sudah termuat di dalam URL itu aman, maka website yang diminta ini akan ditampilkan ke dalam browser yang berisi dokumen atau halaman website. Nah, untuk web status dari web server tadi langsung disampaikan ke web browser ini dokumen halaman websitenya tanpa memandang apapun itu. Kalau minta ini ya udah kasih gitu. Tapi kalau web dinamis dia menggunakan database. Artinya permintaannya itu harus diambil dulu di dalam database. Ada nggak sih? Kalau nggak ada, harus diambil dulu informasinya, data dan informasinya. Langsung baru dikirim ke web browser. Itulah cara kerjanya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi kita sudah menyinggung web statis. Pasti ada web dinamis, juga ada web statis. Nah, di sini ada anggapan salah nih teman-teman. Pada halaman-halaman web dilengkapi dengan animasi yang bergerak, maka disebut web dinamis. Sedangkan jika halaman web tersebut hanya berisi teks atau gambar yang tidak bergerak, maka disebut web statis. Itu nggak benar ya teman-teman. Karena web statis pun kadang bisa memuat gambar bergerak. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan web statis dan web dinamis itu? Nah, langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi, web dinamis itu memiliki data dan informasi yang berubah-ubah pada halaman webnya, tergantung input kebutuhan yang disampaikan atau diinginkan oleh pengguna. Jadi, di sini tergantung data dan informasi itu berubah-ubah atau enggak yang ditampilkan halaman web itu. Nah, kita masuk ke web statis. Kalau web statis itu data
dan informasi yang ada pada halaman web itu tetap atau statis, tidak berubah-ubah. Klien atau pengguna atau pengakses website itu hanya menerima apa yang telah diformatkan oleh si pemilik web, terprogram di dalam web editornya, yaitu HTML-nya isinya apa dalam HTML itu. Nah, interaksi hanya pada pemrosesan link, di mana saat klien mengklik suatu link, nah itu di situ hanya di situ saja interaksi terhadap pengguna antara pengguna dengan pemilik web. Tidak menggunakan database karena tidak perlu menyimpan data dan memproses data, karena isi dokumennya itu yaitu informasi atau datanya sudah termuat di dalam struktur pemrogramannya, yaitu HTML. Kalau web dinamis ini dia harus web dinamis ini dia tersimpan di dalam database. Jadi harus diakses dulu di database lalu disampaikan kepada klien. Jadi setiap klien yang mengakses dia bisa berbeda-beda tampilannya antara klien satu dan klien lainnya, tergantung input apa yang disampaikannya, apa yang diinginkannya. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat video berikut. Nah, ini adalah tampilan statis karena setiap pengguna yang mengakses Google tampilannya seperti ini. Nah, kita mulai memasuki web dinamis, di mana pengguna menginputkan apa yang diinginkannya. Nah, tampillah di halaman hasil pencarian, di mana setiap pengguna yang mengklik kata kunci atau kata pencarian berbeda-beda. Jadi, tampilan di hasil pencariannya pun berbeda-beda tergantung apa yang diinputkannya. Sampai sini kita sudah lihat kan. Jadi dinamis itu tergantung isinya, isi yang ditampilkannya. Jadi seolah-olah ada komunikasi antara klien dengan pemilik web. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pada pokok teknologi web. Tadi pada pembahasan pengertian kita halaman web itu menggunakan teknologi. Teknologi ini terdapat pada lapisan atau layer pada web itu, pada halaman web. Yang pertama, struktural layer atau lapisan struktur. Apa sih lapisan struktur ini? Kalau kita ibaratkan manusia, itu seperti manusia telanjang. Manusia itu kan terdiri dari ini kepalanya, ini loh kepalanya, ini badannya, ini matanya, ini hidungnya, dan itu anggota tubuhnya itu struktur. Nah, kalau di dalam web ini struktur itu dibangun dengan HTML, Hypertext Markup Language. Markup ini adalah penanda. Oh, ini kepalanya. Oh, nanti bagian ini berarti ini lehernya. Oh, ini badannya. Nah, seperti itu. Dibagi-bagi, halamannya itu dibagi-bagi. Nah, presentation layer artinya tampilan, lapisan tampilan. Jadi di situ tampilannya lebih menarik lagi. Kalau kita ibaratkan seperti manusia tadi, kalau struktural ini masih manusia telanjang, maka dengan presentation layer ini diberi tampilannya supaya menarik. Misalnya bajunya didesain sedemikian rupa, terus rambutnya dibuat sedemikian rupa, diberi make up, dibedakin. Nah, seperti itu supaya tampilannya menarik. Kalau di dalam website ini menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Kalau di dalam web biasanya tampilan supaya bagus ini bisa melakukan dalam HTML atau bisa juga dalam file tersendiri dalam format style. Nah, lapisan yang ketiga, behavioral layer. Behavioral layer ini lebih digunakan pada web dinamis. Karena apa? Karena ini mendukung komunikasi antara klien dengan pemilik web. Kalau kita ibaratkan manusia tadi, kalau struktural ini kerangka manusianya dan manusia utuhnya yang telanjang. Nah, presentasinya ini adalah tampilannya dibedakin atau
disalonin lah pokoknya biar tampilannya menarik. Nah, behavior layer ini adalah memberi nyawa dari manusia yang cuma punya tampilan dan anggota tubuh bagian-bagiannya tadi. Kalau hanya dua komponen ini, teknologi yang digunakan hanya pada dua lapisan ini, dia seperti manusia yang cantik tapi tidak punya nyawa, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dengan adanya behavior layer ini, teknologi pada lapisan ini, maka website itu seolah-olah bisa berkomunikasi dengan klien atau pengakses dari website itu. Dalam web, nah ini menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript atau DOM, PHP, atau Java, dan lain-lain. Nah, sebelum kita membuat web, kita perlu melakukan persiapan. Nah, persiapannya apa? Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras ini seperti komputer atau laptop, di mana spesifikasinya itu menyesuaikan dengan perangkat lunak yang akan kita install untuk membuat web. Nah, yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini harus kita perhatikan karena terkait dengan perangkat lunak yang akan kita install, kompatibel nggak, bisa nggak sistem operasi itu cocok nggak gitu. Nah, karena perangkat lunak lebih cocok ke Windows, jadi saya lebih ke Windows. Dan yang kedua yang harus kita siapkan adalah web server. Karena web server itu yang akan tempat penyimpanannya atau tempat untuk diaksesnya website itu. Dimana web server itu adalah page. Dulu, kalau pada zaman dahulu, page ini dalam tersendiri. Sekarang sudah menggunakan tool yang menyediakan berbagai rangkaian untuk membuat web, seperti MySQL, PHP. Nah, X itu dia kompatibel terhadap semua sistem operasi. Nah, itu a page, M itu MySQL, dan MySQL-nya untuk database karena web dinamis untuk web dinamis. Kalau untuk web statis cukup menggunakan Apache atau web server saja. Untuk lebih jauh lagi, teman-teman bisa lihat video berikut. Nah, ini adalah tampilan kontrol panel dari SAM itu. Ada Apache, ada MySQL yang harus kita start sebelum kita menjalankan program. Nah, itu MariaDB yang katalognya dari MySQL, dari perbaruan. Nah, itu untuk PHP atau PL, jadi bisa untuk menampilkan program PHP. Nah, langsung kita hidupkan atau kita start Apache web servernya. Nah, kita masuk ke dalam web itunya, web browser. Nah, tampil website. Nah, localhost itu adalah sebagai server. Dan tabur merah itu adalah domain. Kalau secara online sudah di-online-kan, maka localhost tadi sudah berubah https www, di mana sudah terhubung ke dalam internet menggunakan protokol HTTPS. Nah, berikutnya web editor. Web editor itu adalah untuk membuat halaman pada web. Di sini menggunakan beberapa text editor seperti Notepad, Notepad++, dan sebagainya ini. Untuk HTML, Notepad saja sudah cukup. Kalau yang aplikasi yang ini sudah dilengkapi, sudah mempunyai fitur-fitur yang lebih canggih. Notepad++ juga lebih canggih. Kita lihat saja video yang berikut. Nah, ini adalah Notepad, ikonnya seperti ini. Notepad++ tampilannya seperti ini, problem text, Adobe Universe. Nah, kita bandingkan HTML yang ditampilkan menggunakan text editor yang berbeda. Nah, ini untuk Notepad saja, tampilannya seperti itu. Nah, ini untuk Notepad++. Nah, tampilannya seperti ini. Interface-nya sudah lebih canggih daripada Notepad biasa.
Yang keempat itu web browser. Web browser itu untuk menampilkan suatu website, untuk masukkan URL dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jauh lagi kita lihat video yang berikut. Nah, ini ada Google Chrome, salah satu web browser. Nah, tampilannya seperti ini. Yang kedua ada Firefox. Tampilannya seperti itu. Yang ketiga Internet Explorer. Tampilannya seperti ini. Jika kita lihat ketiganya, nah seperti ini bedanya. Nah, nanti URL-nya kita klik pada kolom pencarian. Yang berikutnya kita membahas tentang membuat dan menguji halaman web. Ini hanya sebatas konsep karena nanti saya akan membuat video sendiri tentang membuat dan menguji halaman web. Nah, ada dua cara untuk membuat dan menguji halaman web. Yang pertama, kita tulis struktur kodenya dengan web editor, lalu simpan HTML, lalu jadilah halaman-halaman web disimpan ke dalam direktori lokal, misalnya localD. Cara mengujinya tinggal klik 2 kali atau melalui browser ketik D, ini adalah localD tadi, penyimpanannya atau direktori lokalnya, titik 2 garing nama file atau folder. Nah, cara yang kedua, web editor ini kita buat di web editor, simpan dalam ekstensi HTML, lalu jadilah halaman-halaman web yang disimpan langsung ke dalam web server. Kalau ini tadi di dalam localD. Nah, yang ini tadi, yang cara pertama ini, dia sudah diuji, setelah dibuat baru dimasukkan ke dalam web server. Kalau ini langsung ke dalam web server. Nah, kalau yang cara kedua ini mengujinya melalui browser. Caranya localhost garing, lokasinya adalah servernya, garing nama file atau foldernya. Nah, berikutnya tentang halaman web, directory atau pengaturan halaman. Saat kita masuk satu website pasti dihadapkan pada halaman pertama, yaitu homepage. Bisa berisi grup halaman 1, grup halaman 2, direktori halaman web. Jadi ini adalah pembagiannya, di mana ini terdapat halaman web 1.2, 1.3. Jadi grup halaman ini memuat 3 halaman, dan ini memuat 2 halaman. Yang ini khusus untuk menampung gambar, teks dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke video supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, ini adalah ketiga tampilan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu nama folder yang tempat kita menyimpan semua ini. Dan home itu adalah tampilan awal, namanya home.html. Di dalam home itu terdapat resep.html, ada bio, ada resep.html. Nah, jika tampilannya seperti ini. Nah, jika kita klik bio, maka dia tampil bio. Hanya tampilnya ke bio HTML. Nah, itu untuk resep masakan. Dalam resep masakan, dia akan mengarah ke resep 1 dan juga ke resep 2. Nah, resep 1 itu memuat rawis. Nah, itu direktori 1, dia memuat rawis. Dan di direktori resep 2, dia memuat daging sapi. Dan juga video. Nah, kita klik resep. Nah, jika kita klik resep, filmnya ada hyperlink rawis bawah dan juga daging sapi panggang. Nah, ini adalah tampilan pada resep.html. Jika kita klik rawis.html, maka dia tampil arah direktorinya melalui resep 1. Jadi resep 1 itu secara kata lainnya memuat video dan juga rawis.html. Nah, yang kedua, daging sapi kita klik. Nah, di situ melalui resep 2 dan juga daging sapi HTML. Jadi secara otomatis dia memuat video dan juga daging sapi HTML. Nah, berikutnya HTML. Kita dari tadi sudah membahas tentang websitenya.
Nah, tapi apa HTML itu sebenarnya itu? Nah, HTML itu sebenarnya adalah Hypertext Markup Language yang tadi sudah menyinggungnya sedikit. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman karena HTML ini hanya berkaitan dengan struktur, tidak bisa memprogram supaya berkomunikasi dengan pengguna. Nah, HTML ini berisi atribut dan tag untuk mengorganisir dan memformat dokumen atau isi dari halaman web. Jadi di dalam HTML itu memuat struktur atribut tag atau struktur dari suatu halaman web. Nah, sifat umum tag yang termuat di dalam HTML. Namanya tag harus spesifik. Bisa diikuti opsi-opsi atau atribut dalam tag. Itu harus ada opsi dan juga atribut. Nama maupun opsi harus berada dalam tanda kutip. Harus ada tanda kurang dari dan lebih dari. Jika ada lebih dari satu atribut, maka digunakan spasi untuk memisahkan urutan atribut tidak penting. Jadi atribut yang dalam diri tag itu urutannya tidak diperhatikan. Tag berpasangan, tag boleh tidak berpasangan. Jadi kutip ini berpasangan dengan nanti slice terus di dalam buka kurung kurang dari dan lebih dari. Tag yang tidak berpasangan itu cuman tidak ada tanda tutup slice-nya. Nah, nama tag dan atributnya tidak bersifat case sensitif, artinya huruf besar atau kecil pun tetap bisa diproses web browser di dalam HTML ini. Nah, berikutnya format dokumen HTML. Ada HTML, tutup HTML, ada slice-nya. Ada head, tutup head. Nah, di dalam head ini ada title. Title ini memuat judul dokumen di atas ini gitu. Setting. Nah, bagi untuk isi itu dokumen. Itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti saya akan membuat tutorial tentang membuat website dengan HTML ini dan juga mengujinya di dalam browser. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.